Kami naikkan sembah, kami naikkan syukur oleh karena kuasa darah-Mu, oleh karena kuasa kebangkitan-Mu, oleh karena Engkau mengalahkan maut, oleh karena Engkau bangkit dari antara yang mati, oleh karena Engkau membuat pembebasan besar-besaran atas bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Biar naik dupa doa, biar naik mesbah doa, biar naik sembah kepada Dia yang menang, kepada Dia yang duduk di atas tahta, kepada Dia yang mengalahkan maut. Dari bangsa Indonesia, naik ucapan syukur bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Yesus yang menyelamatkan bangsa Indonesia, Engkau yang menebus Indonesia dan memberikan perjanjian keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan kami bersorak-sorai, kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama-Mu yang ditinggikan, seluruh Indonesia menyembah, seluruh Indonesia memuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daripada segala tulah dan bencana. Dan oleh karena kuasa kebangkitan, kami tahu ada kebangkitan iman, ada kebangkitan pengharapan, kebangkitan kasih, kebangkitan kemenangan, kebangkitan lawatan terbesar, kebangkitan generasi sedang terjadi di bangsa kami. Kebangkitan dari semua yang mati. Kami berkata dalam nama Yesus, tidak ada lagi kematian di bangsa kami. Semua kematian pengharapan, kematian iman, kematian kasih, kami berkata tidak bisa lagi mencengkram Indonesia, karena Yesus telah mati dan bangkit dan memenangkan pertandingan ini. Engkau yang membungkus bangsa Indonesia dengan perjanjian demi perjanjian. Oleh karena perjanjian lawatan, maka seluruh Indonesia 270 juta jiwa dan 5 miliar jiwa di dunia diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena perjanjian matahari, maka setiap orang akan berjumpa dengan Engkau. Mereka akan melihat terang-Mu, mereka akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku, sampai seluruh Indonesia penduduknya orang-orang benar di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau telah membelah tabir pembatas antara Engkau dan manusia, maka Engkau membawa Indonesia dan semua umat manusia berjumpa dengan Engkau. Engkau membawa bangsa kami mengalami heavenly realm. Engkau membawa bangsa kami mendekat ke tahta Maha Kudus, ke Marsisit, dan berjumpa dengan anugerah-Mu, berjumpa dengan pengampunan-Mu, berjumpa dengan keselamatan kekal, darah anak domba yang tercurah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membangkitkan satu generasi yang berjalan dalam kemuliaan, berjalan
dalam kuasa Roh Kudus menyatakan kemuliaan-Mu sampai seluruh bumi dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan nama Tuhan. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan, orang-orang akan mengenal kemuliaan-Mu. Tua muda, besar dan kecil akan mengerti bahwa Engkaulah Tuhan, Raja kemuliaan yang turun dari surga. Mari Bapa, Engkau layak. Engkau yang memulai, Engkau akan menyelesaikan dengan sangat baik. Kami akan melihat lawatan yang setelah tangan tanggal 29 akan menjadi kegerakan terbesar. Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di Mahanaim. Engkau Tuhan yang akan meneruskannya sampai puncak, sampai Tauf, sampai semua lawatan terbesar yang paling ajaib terjadi atas seluruh bumi. You Adonai. Kiara para. Karena perjanjian-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya semua yang baik, semua nubuatan, 100 tahun masa nubuatan sedang digenapi di masa kami. Terang-Mu bersinar, kami angkat perjanjian matahari pagi hari ini menerangi seluruh bumi. Tidak ada kegelapan. Karena seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti air menutupi samudra raya. Kami berikan kehormatan, kemuliaan bagi Raja segala raja. Inilah waktunya kerajaan Tuhan ditegakkan. Inilah waktunya sign and wonder di jalan-jalan. Inilah waktunya semua orang bertemu Yesus Tuhan di rumah-rumah. Inilah perjanjian sumpah matahari, di mana setiap orang yang jahat dan baik bertemu Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ini masanya gelombang tsunami lawatan yang terbesar berhembus tujuh roh Allah atas seluruh bumi. Biar semua penyembah, biar semuanya kembali kepadamu. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, menyembah Yeshua HaMashiach. Amin. 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 Bulan April ini dari semesta ya. Jadi dari semesta itu sudah ada banyak gangguan. Yang pertama minggu pertama tepatnya tanggal 1 yaitu hari ini. Boleh tanya ya tadi pagi yang teleponnya ada bunyi SOS dari pemerintah sangat kencang siapa ya? Gak ada ya? Itu telepon saya bunyinya bukan bunyi alarm, 10 kali bunyi alarm. Jadi dia keluar SOS besar banget. Dan itu tulis dari government. Dari sini nggak ada satu pun ya? Oke. Berarti cuma handphone saya. Tanggal 1 ini dikatakan ada Mercury retrograde ya. Jadi ini adalah di semesta ada perputaran planet Mercury ini. Dan planet ini sebenarnya tidak mengalami perputaran mundur. Ya sekali lagi planet ini tidak mengalami perputaran mundur. Tetapi ini cuman ilusi optik, cuman kelihatannya aja dia mundur.
Dan dia tampak bergerak mundur 3 sampai 4 kali setahun dan ada tanggalnya. Dia berputar mundur karena kedekatannya dengan bumi, namun sebenarnya tidak demikian. Penduduk bumi itu merasakan dampaknya dari tingkat spiritual, mental, sampai fisik. Boleh kasih lihat videonya dulu. Apa bentuk Ini yang mata contoh kamu lihat gambar saat yang ini? buat kita belajar ya, Ya, bahwa apa kotak. yang kita lihat seringkali Namun tidak itu seperti semua yang hanya kita ilusi lihat. optik semata. Seni optik adalah gaya seni visual yang menggunakan ilusi optikal. Seni optik dikenal dengan apa bentuk yang mata kamu lihat saat ini? Ya, kotak. Namun itu semua hanya ilusi optik semata. Seni optik adalah gaya seni visual yang menggunakan ilusi optikal. Seni optik dikenal dengan OP art atau optical art. Ilusi optik merupakan anomali dalam persepsi visual, suatu pengalaman tipuan mata yang terjadi di luar kendali sang pengamat. Apakah kamu sempat tertipu? Oke, jadi apa yang kita lihat di gambar tadi itu terjadi di tubuh, di fisik, di mental, dan di spiritual. Ya, roh kesakitan, miskomunikasi dan sebagainya itu akan sangat mempengaruhi bulan ini dimulai dari tanggal 1. Dan dibilang Merkuri yang bergerak ini akan menyebabkan kabut di otak secara fisik di manusia. Gangguan sistem syaraf, otak sesuai sistem pernafasan dan organ panca indera semua akan sangat terganggu dengan ilusi. Menurut saya ini benar-benar bukan kebetulan ya, banyak yang terjadi yang kena dengan roh kesakitan dan sebagainya ya. Oke, hari ini yang akan kita lakukan sebelum kita lanjut adalah seperti ini. Cara memerangi Merkuri ini, gelombang yang memberikan dampak buat fisik, mental, dan spiritual. Saya mau kita bagi 4 kelompok hari ini. Ya, 4 kelompok ini yang akan digolongkan dengan 4 hal. Nah, waktu kita golongkan 4 hal ini, kebutuhan yang harus dilakukan adalah gini. Saya pengen ada kebenaran batin dan kesejatian. Karena kebenaran batin dan kesejatian itu akan mengalahkan dampak dari ilusi optik ini ya. Oke, saya terangin pelan-pelan satu persatu ya. Sekali lagi lihat gambar tadi peperangan April, slide pertama ini peperangan April. Slide kedua, ini ada susunannya 4 hal yang akan terjadi yang mempengaruhi dari semesta ya. Dari semesta ini akan memberi pengaruh bagaimana kegerakan planet Merkuri ini akan memberikan dampak secara spiritual, secara mental, sampai secara fisik. Nah, Merkuri ini adalah planet yang bergeraknya sangat cepat mengelilingi bumi, saking cepatnya dia menciptakan ilusi di spiritual, di mental, dan di fisik. Ya, videonya saya tadi udah kasih lihat gambar yang tadi. Apa yang kita lihat kotak ternyata bukan kotak, begitu muter lagi dia bentuknya apa ya kayak ada susunan apa dan kemudian dilihat dari sisi lain lagi dia terlihat bulat. Nah, jadi itu secara spiritual mungkin kita merasa kita mengalami kemunduran, kita merasa nggak buat apa-apa, kita merasa salah melulu dan kita merasa ini efek dari planet ini dari spiritual, mental sampai ke seluruh panca inderamu akan terpengaruh oleh gelombang ini. Di bulan April dari tanggal 1 sampai 25. Dan ini akan sangat kuat. Nah, katanya planet ini tuh mendekati bumi dan dia bergerak mundur. Sebenarnya dia nggak bergerak mundur, dia kelihatannya mundur tapi dia nggak mundur. Karena saking cepatnya dan saking dekatnya. Dan dibilang seperti ini, Merkurius memiliki orbit tercepat di antara semua planet di tata surya. Planet ini diterjemahkan dalam bahasa lain adalah penjaga batas. Karena ia melakukan perjalanan antara dunia atas, dunia bawah dan sangat sering pergerakannya ini membimbing jiwa ke dunia orang mati. Membuat orang gak bisa bersyukur, membuat orang gak pernah bisa cukup. Apapun yang pernah diterangkan tentang dunia orang mati, dia itu pergerakan di semesta di langit. Dia itu membawa orang dan membimbing orang ke dunia orang mati. Ya. Oke, gambar selanjutnya.
Ini supaya kita bisa bedain namanya halusinasi, ilusi dengan delusi. Hal ini yang akan terus bergerak sangat banyak. Saya punya gambar lain tapi saya belum download. Mungkin Sabtu diterangkan sekali lagi ya. Jadi halusinasi itu timbul karena ada stimulan dari luar ya. Tapi ilusi itu membuat kita misinterpret apapun juga. Dan kemudian delusi itu adalah sebuah keyakinan yang salah. Saya ini orang itu bilang ya, dia ngaca, dia lihat dia kayak Cleopatra dan dia sangat yakin dia Cleopatra. Jadi ini yang akan kita lakukan. Saya minta 4 golongan ya, saya minta tolong 4 golongan sesuai dengan petunjuk seperti ini. Golongan yang pertama yang benar-benar hidupnya adalah punya iman dan passionate buat lawatan. Hidup matimu menunggu lawatan dan gak ada yang lain. Sungguh itu dari dalam. Ya, itu golongan yang pertama. Jangan masuk ke area delusi. Yang tadi orang itu ngaca dan dia bilang dia Cleopatra padahal dia bukan Cleopatra. Artinya kalau saudara tidak golongan yang satu yang sungguh punya iman, passionate buat lawatan, hidup dan matimu menunggu lawatan, gak ada yang lain, baris di nomor 1 ya. Nanti mohon minta maaf Ibu, nanti mungkin Ibu yang berdiri di situ ya. Oke, yang kedua ya, ini ekstrim ya. Yang hatimu hari ini sangat dingin. Dan waktu kemarin kita mau merayakan Paskah, hatimu hampir tidak ada denyutnya. Dan engkau sangat butuh yang namanya kuasa kebangkitan menyentuh jiwamu dan kau bisa berdenyut lagi hatinya. Saya minta golongan itu jangan malu karena kita butuh punya kebenaran batin. Pagi ini kita butuh untuk mengalahkan ilusi itu, kita butuh mengenali kebenaran batin dan punya kesejatian. Dan kita akan sama-sama menikmati kuasa kebangkitan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saya minta golongan itu berdiri di paling pojok sebelah sini. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sangat percaya engkau punya kekuatan untuk memindahkan kekayaan orang fasik. Yaitu golongan yang ketiga, boleh baris di sini. Yang terakhir adalah golongan orang yang sangat selalu setiap hari pingin lari. Dan hasratmu untuk lari dari panggilan seperti Yunus itu di atas 50%. Ya, kalau yang 2%, 3% ya enggak usah. Yang di atas 50% ya. Kemenangan ini ditentukan oleh kesejatian kita, seberapa kita benar-benar mengenali. Dan kita akan bisa mengacaukan gelombang yang dibuat oleh planet Merkurius ini. Oke, slide selanjutnya. Kenapa saya minta 4 hal seperti tadi dibagikan? Amsal 15 ayat 11 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Ini di-compare sama Alkitab. Sama Amsal, sama Salomo, sama hikmat yang dari Tuhan. Di-compare gini, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Dan di-compare begini, terlebih-lebih lagi hati anak manusia. Kenapa harus dibaginya? Di-compare-nya dengan ini. Artinya gini, Tuhan mau ngomong gini ya, seringkali hati manusia itu terlalu gelap dan seperti seakan-akan mereka bisa menyembunyikan apa yang ada di hati. Atau bahkan mereka tidak mampu mengenali yang di dalam. Tuhan mau bilang gini, dunia orang mati dan kebinasaan aja transparan di hadapan Tuhan, apalagi hati kita. Jadi artinya dari hati kita, kita perlu tahu apakah kita hidup, gambar selanjutnya. Apakah kita hidup di daerah iman atau kita hidup di daerah realita. Dan antara iman dengan realita ada yang namanya gap. Gapnya harusnya gak sebesar ini ya, bisa dikecilin lagi. Gapnya mungkin sangat kecil buat para pemimpin. Gap antara realita dengan iman, disitulah yang namanya ilusi, delusi, halusinasi, permainan motorik syaraf yang dilakukan oleh gelombang di udara karena planet ini
Itu yang akan membuat orang getting crazy. Karena iman dan realita itu ada gapnya dan mereka jadi bingung. Di situ tempat mainnya iblis. Balik lagi ke ayat dunia orang mati dan kebinasaan. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Sheol. Ini adalah dunia orang mati dan Abaddon. Jurang maut, tempat penghukuman kekal. Itu terbuka di hadapan Tuhan. How much more the hearts and the inner motive of the children of man. Menurut saya ini gimana pun juga akan mengalami yang namanya pengujian dan pemurnian, itu pasti. Jadi kita tidak bisa baris di golongan hidup mati kita sungguh buat lawatan. Sementara jeritan hati kita yang paling dalam sebenarnya banyak hal yang lain. Kita cuma perlu baris di tempat kita dengan jujur. Dan sama-sama 4 golongan ini akan sama-sama menuju satu arah yang sama. Yaitu kesatuan iman. Yang patokannya adalah begini. Kisah Para Rasul 13 ayat 41. Ingatlah hai kamu, hai penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan dapat kamu percayai jika diceritakan kepadamu, yaitu lawatan. Di Kisah Rasul 2 ayat 17 ya. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan, kita akan menyatukan hati untuk iman, pengharapan dan kasih. Ya, saya percaya akan ada gelombang kasih yang menggendong, mengirimkan gelombang kehidupan dan kuasa kebangkitan buat saudara-saudara yang hatinya mengalami flat together. Kita akan bersama ya. Selama ini kita itu kan nggak jelas ya, maksudnya gini, ada roh kesakitan. Menurut saya banyak orang bingung gitu. Gue ini sakit bener, ditusuk, dicuri uangnya gitu ya. Kenapa kita merasa ini kok kayaknya jadi aku yang salah ya, aku yang ditipu, aku yang dijahatin. Terus kok jadi aku yang kayaknya harus membereskan hatiku kena roh kesakitan gitu. Menurut saya sakit itu normal, tapi kalau kesakitan dan membuatmu jadi demonik itu udah influence iblis. Karena secara humanity kita itu secara nature aja ya, secara nature ya. Walaupun secara nature ini udah gak normal karena natural kita supranatural. Salah kecepatan juga ya. Ulangi lagi ya. Gini, anak-anak kita ini harusnya hidup dalam keadaan kodrat ilahi, supranatural. Kuping kita ini harusnya gak setumpul ini kalau mendengar. Harusnya saya itu normalnya secara supranatural, saya bisa dengar orang yang di belakang itu ngomong apa tentang saya. Tentang apa yang mau kita lakukan. Harusnya normalnya kuping kita ini ultrasonik ya. Mata kita ini juga harusnya normalnya tajam kayak Superman. Pernah lihat ya Superman kalau di atas dia ngelihat menjelajah ke bumi, harusnya setajam itu. Tetapi seluruh panca indera kita mengalami degradasi. Kenapa? Mengalami penurunan yang hebat karena efek dosa. Jadi seharusnya manusia itu hidup dalam kodrat ilahinya supranatural. Harusnya. Jadi jangan meyakini bahwa kita ini harus hidupnya natural. Natural adalah sebuah keadaan, nature-nya manusia, sebuah keadaan di mana manusia ditinggalkan Allah waktu mereka jatuh dalam dosa sejak peristiwa Taman Eden. Jadi human nature itu adalah keadaan manusia jatuh dalam dosa. Ya. Keadaan manusia jatuh dalam dosa ini ada sakitnya. Karena waktu Adam dan Hawa ditinggalkan Tuhan, dia sepinya hebat. Saking sepinya, hal pertama yang dilakukan oleh Adam adalah ML, have sex, punya anak. Ya, karena dia butuh banget nyatu dengan sesuatu dan dia nyatu dengan istrinya. Ini dalam keadaan human nature ya. Dalam keadaan human nature aja, kita secara alamiah tidak pernah pengen lihat kucing, kemudian kita tarik kepalanya, kita pisahkan dari badannya dan kita ketawa-ketawa lihat itu lucu. Itu masih human nature. Tapi maksudnya gini, kalau secara human nature kita nggak mau lakukan itu. Tapi kalau orang melakukan itu dan suka, itu sudah demonik, dipengaruhi oleh iblis. Bisa bedakan 3 hal ini ya. Jadi harusnya kita hidup dalam keadaan supranatural, oke? Nah, kemudian waktu kita hidup di dalam dunia kekristenan, kegerakan, kita dibangkitkan setiap hari lewat firman
dengan iman. Sehingga kita mempercayai hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan, yang mata kita, panca indera kita selalu terhubung dengan dunia nyata. Tetapi roh kita selalu terhubung dengan surga. Nah, di tengah-tengahnya ini ada gap. Karena sebentar kita ke surga, kita percaya dengan semua yang ilahi, kita balik lagi ke dunia real. Kita lihat seringkali beda jauh. Ekstrim, hitam, putih, hitam. Merah, putih, ya ekstrim. Nah, ada gap di antaranya di jiwa manusia. Disinilah semua roh-roh di udara dan gelombang-gelombang bermain di area ilusi, halusinasi, delusi. Bahkan yang lebih mengerikan di fantasi. Itu dia akan memberikan pengaruh dan main di area rasa. Ya, rasanya pingin marah tanpa ada alasan yang jelas. Ya, rasanya pingin mati tanpa alasan yang jelas. Rasanya pingin kabur tanpa ada alasan yang jelas. Ya, dia main di area rasa, di gelombang. Merangsang semua panca indera kita yang di jasmani maupun di spiritual. Ya, boleh tolong pegang matanya. Nah, ini mata, pegang hidungnya. Nah, pegang mulutnya. Ah, pegang mulutnya. Ayo bergerak, ya. Pegang telinganya, ya. Kenapa? Ini panca indera secara jasmani. Ada yang namanya panca indera secara spiritual. Ada orang-orang tertentu bisa mencium bau roh. Aduh, ada roh perzinahan. Ya, ada orang-orang tertentu. Bu Iren bisa seperti itu. Ya. Ada orang-orang sangat tajam dengar di roh, ini iblis lagi ngomong apa, mari perang-perang. Yang gak dengar bingung bagaimana ya. Jadi ada perbedaan. Nah, di tengah-tengah tadi ya, gambar yang tadi boleh tolong PPT-nya yang halaman ke-6. Nah, ini iblis ini bermain di area tengah dan dia pengen memperlebar dari tanggal 1 sampai 25 April nanti. Ini tujuan dia memperlebar area ini supaya manusia mengalami apa? Kebingungan yang hebat. Nah, pagi hari ini yang akan kita lakukan, kita akan berdiri di 4 golongan orang ini. Karena kalau engkau sangat yakin bahwa salah ada di tempat ini. Karena kegerakannya terus menerus bikin pressure ya. Mungkin Anda dalam zona yang tadi masuk dalam delusi. Dan seakan-akan gak bisa keluar. Makin dibilang kamu ini kena roh kesakitan. Makin bingung. Seperti yang tadi saya contohkan. Oke. Nah, yang dibutuhkan pagi hari ini simple. Kenali aja apa yang sangat memberi pengaruh pada hatimu. Yaitu benar-benar sebuah rasa dingin, mati, flat, gak ada denyut. Baris aja di situ. Nanti waktu kita bernyanyi bersama-sama ku berlari padamu, akan ada gabungan gelombang yang akan mengarah pada satu arah yaitu Tuhan. Untuk membangkitkan iman, pengharapan dan kasih. Kita akan nyanyi 4 lagu ini sama-sama ya. Dan kemudian lagu selanjutnya adalah kan ada kebangkitan yang besar. Kita akan nyanyi sama-sama. Yang ketiga lagunya lawatan terjadi di bangsa ini. Itu yang akan kita nyanyikan bersama. Yang terakhir lagu Masa Daud dan Salomo itu akan kita nyanyikan bersama. Dengan iman saya percaya ada orang-orang yang punya iman. Ada orang yang punya cinta. Gelombang yang dari Tuhan akan mengalahkan semua gelombang dari maut. Kemarin tuh saya ngerenung gini. Ini teknologi makin hari makin canggih aja ya. Saya aja mulai nyandu banget dengan handphone gitu. Kalau misalnya 2 jam enggak, saya ini lagi punya mainan sesuatu di handphone, di aplikasi. Terus kalau dulu itu saya itu suka banget jatuh cinta pada momen-momen tertentu sampai Ibu Nita bilang gini. Ruth, orang itu pubernya sekali 2 kali loh, lu udah 12 kayaknya gak kelar-kelar puber lu ya. Sebuah rasa jatuh cinta tuh rasa gini ya, pengen banget ketemu orang itu. Pengen banget membangun sesuatu sama orang itu. Tahu nggak, saya kecanduan satu aplikasi di handphone 10 kali lipat nyandunya loh.
Sampai saya pingin banget lihat. Makanya kalau saya sudah sangat ingin lihat, saya matiin. Tahu nggak, sampai saya beli khusus satu handphone cuma buat lihat aplikasi itu. Ngeri ya. Saya lagi mengagumi kengerian yang dibuat oleh teknologi ya. Dan kemudian hati saya berangsur-angsur mempercayai hebatnya gelombang yang akan dibuat oleh teknologi untuk menghancurkan manusia. Tiba-tiba Roh Kudus datang ke kamar saya dan bicara. Tahukah kamu bahwa hanya dalam satu helaan nafas aja, semua apa yang mereka bangun ratusan tahun akan habis lenyap dan binasa. Tiba-tiba dari saya ketarik ke jalur realita, tiba-tiba kehadiran Roh Kudus menarik saya ke jalur iman. It's happened to me. Tampaknya tidak happen to you all. Ya, ada kecanduan-kecanduan yang kita perlu kenali, dan waktu kita mengenali, kita punya kita jadi bisa treatment diri sendiri ya. Tapi kalau nggak dikenali, nggak masa bodoh, nggak mau tahu ya, akhirnya pelan-pelan sinking gone with the wind ya. Oke, apakah Ibu Iin ada penambahan apa yang harus dilakukan? Ya, saya mau kesaksian saudara. Saudara, bulan Maret itu ada kutukannya saudara. Kelahiran yang dipaksa. Ya. Sesuatu yang apakah ini sebuah kebetulan atau bagaimana saudara? Karena saya lahir di bulan Maret dan sebetulnya kelahiran saya ini juga dipaksa saudara. Karena sesuatu hal. Jadi pada waktu saya baca ini kok bisa pas ya gitu. Jadi pada waktu ibu saya mengandung saya itu sempat mau digugurin saudara. Dicoba berkali-kali, saya dengar waktu saya sudah dewasa saudara. Dan setelah lahir saudara prematur, saya dikasih ke saya saudara. Dan saya menolak karena katanya kayak kucing saudara ya. Jadi iya kecil banget, hitam katanya saudara. Saya bersyukur jadinya bisa demikian putih saudara ya. Keadaan ekonomi orang tua saya tidak baik. Jadi saya istilahnya mau sempat digugurin saudara. Tapi yang aneh sampai hari ini saya tidak merasa tertolak oleh orang tua saya saudara. Saya baik-baik aja, saya dari keluarga baik-baik, walaupun pada waktu itu keluarga saya, orang tua saya belum kenal Tuhan pada waktu itu saudara. Ibu saya masih hidup saudara, hampir 90 tahun, dan saya ajak makan durian, minum kopi saudara, masih sehat saudara. Kalau saya anaknya makan durian langsung kolesterol saudara. Bertumbuhnya dengan waktu saudara, saya ini anak yang minder, anak yang penakut saudara. Saya takut dengan kegelapan, saya takut dengan macam-macam ketakutan saudara. Saudara di sini pasti ada yang pernah sekolah SD saudara ya. Saya SD sekolah yang nilainya merah ini bahasa Indonesia saudara. Nilainya angkanya 5 saudara. Jadi saya emang kesannya asli dari Cungko saudara ya. Jadi bahasa Indonesia nggak bisa, jadi rapot saya merah saudara. Kenapa saudara? Karena setiap saya disuruh maju bercakap-cakap gitu ya, sajak ya pasti yang seangkatan saya tahu saudara. Saya bolos saudara, karena saya dibully saudara, karena saya cadel saudara ya. Saya diketawain, semoga nanti saya nggak dapat nilai 5 ya Bu, ini yang ada sini. Saya bertumbuh dengan orang yang dengan segala ketakutan saudara, dengan segala keminderan. Singkat cerita saya bisa selesaikan sekolah saya dan saya bisa melanjutkan sekolah di Jakarta saudara. Dan ini yang mau saya saksikan, kebenaran firman Tuhan
lewat kesaksian hidup saya, saudara. PPT-nya bisa dimunculkan? Keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus, saudara. Nah, di sini ada keledai, saudara ya. Ada keledai yang bebas, bisa disebut keledai liar, saudara ya, bisa kesana kemari. Ada keledai yang tertambat, saudara. Ada keledai yang ditunggangi mungkin oleh pemiliknya. Ada keledai yang mengangkut beban berat, saudara. Dan yang terakhir, keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus, saudara. Saya pernah naik keledai sama Pak Luki, kalau Pak Luki masih ingat di Petra ya Pak. Keledainya kasihan, saudara, ya. Berat, enggak satu-satu Bu. Ya. Kalau enggak kuat dipukulin ya sama Baduin ya, suku Baduin yang punya, saudara. Nah, pagi ini saya mau cerita bahwa keledai ini saya mengilustrasikan adalah saya, saudara. Kalau saudara diilustrasikan keledai kan mungkin nggak mau, saudara ya, maunya mau singa Yehuda, amin. Raja walinya Tuhan. Tapi saya memposisikan saya ini keledai yang kelak ditunggangi Tuhan Yesus sampai hari ini, saudara. Ada amin, saudara? Poin yang pertama, keledai yang tertambat, saudara. Dikatakan di Lukas 19, ketika Yesus telah berada dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Saudara, saya pernah mengalami ya tertambat, saudara, keterikatan, saudara, diikat. Oleh apa, saudara? Oleh dosa, saudara. Pada waktu saya selesai kuliah, saudara, saya mengalami yang namanya pergaulan yang salah, saudara. Karena firman Tuhan jelas, saudara, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Saya maju sedikit, saudara, pada waktu saya ketemu dengan ibu, saudara, untuk membangun sekolah, ya istilahnya Mahanaim ini. Waktu itu ibadahnya di atas mikafot, saudara, belum di sini, belum ada. Mungkin ibu lupa mendoakan saya, tapi saya ingat sampai hari ini, saudara. Waktu itu para pemimpin dibasuh kaki dan ibu mendoakan saya yang paling lama, saudara. Doanya begini, saudara. Sebetulnya kamu sudah binasa. Jalanmu terputus. Tapi Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan berikan jembatan yang baru untuk kamu boleh lewat. Akhirnya sebenarnya saya sudah mati binasa, saudara. Dan kamu ada di sebuah klub, di sebuah bar. Kamu dikelilingi oleh para wanita. Nah, ini yang nggak enaknya para wanita, saudara ya. Dan disitulah kamu ditembak mati. Saya kaget, saudara. Kenapa? Kok ibu bisa tahu, saudara? Saya kan baru ketemu, saudara ya. Jadi, saudara, apa yang saya lakukan sebelum saya ketemu Tuhan, saudara? Tanpa sengaja saya ini masuk ke satu kelompok, saudara. Anggap aja ini kelompok gangster, saudara. Di sini banyak anak muda, hati-hati, saudara, dengan pergaulan, saudara. Hati-hati dengan gadget dan sebagainya. Tadi saya cerita, saya dari keluarga yang sederhana, keluarga yang baik-baik, walaupun belum kenal Tuhan. Saya anak paling bungsu 4 bersaudara, saudara.
Pada kenyataannya saya mengalami sesuatu yang kalau saya sadari kenapa saya bisa masuk kelompok ini, saudara. Saya bukan hanya pemakai narkoba, saudara. Tapi teman-teman bandar narkoba di zaman itu, saya yang membackingi, saudara. Kenapa? Karena saya main dengan kelompok yang punya negara istilahnya, saudara, yang punya Jakarta, saudara. Nggak ada yang bisa tangkap saya, saudara. Singkat cerita, saudara, keledai yang tertambat ini dengan segala dosa, saudara. Semakin hari saya semakin merajalela, saudara, di zaman itu, saudara. Yang tadinya saudara tahu ya, saya seorang penakut, bisa menjadi seorang yang mengerikan, saudara. Lalu Tuhan kasih mimpi kepada kakak saya untuk mendoakan saya, saudara. Kakak saya cerita pada waktu saya bertobat, Tuhan bicara lewat mimpi kepada saya, kepada kakak saya, doakan adikmu karena kondisi pergaulannya sangat membahayakan. Siapa yang percaya doa orang benar jika yakin didoakan besar kuasanya, saudara? Amin. Kakak saya tanya kepada Tuhan, bolehkah saya tegur menasihati? Tidak boleh, saudara. Karena saya ini bisa kabur, bisa menghilang, saudara. Akhirnya saya tinggalkan dunia itu, saudara. Keluarga saya ada kutuk judi, saya penjudi, saudara. Dari kecil sampai saya kuliah, saya judi, saudara. Makanya saya bingung, saudara, pada waktu ibu ketemu sama saya membangun proyek Mahanaim. Saya masih ingat waktu itu saya bicara, Bu, ibu percaya sama saya. Saya ini mafia lah istilahnya ya, bandar judi, ya narkoba. Saya percaya. Ibu tahu dari mana? Saya nggak ngerti karena saya 30 tahun itu, saudara, dari kecil saya bertobat, saya masih Katolik, saudara. Jadi saya nggak ngerti yang namanya tuh nabi, nubuatan, saya nggak ngerti, saudara. Sampai ibu mungkin jengkel, saudara, ya, karena saya lulusan TSOA, tapi kok nggak mudeng-mudeng, saudara. Ya. Saudara paham, saudara? Singkat cerita, saya ketemu Pak Yusak pada waktu mau bangun sekolah ini. Saya tanya, saudara, Om, apakah ini jatah saya untuk saya bangun sekolah Mahanaim? Lalu Pak Yusak nanya, responmu apa pada waktu kamu dikasih tugas sama Iin gitu ya, sama Bu Iin? Saya bilang nggak bisa, Bu, saya ini nggak pengalaman membangun, saya bilang. Ya itu jawabannya. Maksudnya Om, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan akan pakai untuk mempermalukan yang kuat dan berhikmat. Sejujurnya saya nggak ngerti, saudara. Bahwa keledai yang bodoh ini, yang lemah ini, saudara, suruh bangun ini sekolah. Saya tanya sama ibu, Bu, uangnya ada? Nggak ada. Pakai dengan iman. Iman itu apa? Saya mau tanya, saudara. Bayangin lulusan TSOA masih tanya, iman itu apa, saudara? Saya masih ingat, saudara. Ibu kasih uang 50 lalu buat beres-beres ya, tinggal sisa 20, Bu, 20 ini buat bangun pos satpam aja kagak dapat loh, Bu, saya bilang. Ya. Jadi saya berpikir ya, saya menolak, saudara, karena ya saya nggak paham, saudara. Tapi yang sesuatu yang saya alami, saudara, ya akhirnya saya keledai ini kan nurut aja, saudara, ya pokoknya udahlah ya. Saya ikut aja, saudara. Saudara, keledai yang bodoh ini, saudara, yang lemah ini dalam cerita ini, semua kejahatan itu saya pernah lakukan, saudara. Saya main kuasa gelap, saya main dengan pembunuh bayaran, saudara, dengan preman dan sebagainya, saudara. Dari orang yang penakut, dari orang yang minder, bisa ada di kelompok ini, saudara. Kenapa? Karena keledai ini tersesat, saudara. Tertambat oleh banyak dosa. Next, saudara.
Setelah Tuhan mengatakan, yang poin kedua adalah Tuhan memerlukannya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, apa saudara? Tuhan memerlukannya. Poin yang kedua, saudara, istilahnya Tuhan memerlukan Bahtera. Amin, saudara. Tuhan memerlukan Mahanaim. Tuhan memerlukan saudara dan saya. Ada amin, saudara. Jadi pada waktu keledai ini dilepaskan dari ikatannya semua, saudara. Bayangkan, saudara, dalam waktu 2 hari saya bisa lepas semua tanpa didoakan, tanpa ditumpang tangan, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu, saudara. Saya pesta narkoba, saya merokok, minum dan sebagainya, saudara. Bahkan saya pernah waktu itu makan sama ibu ya, dan ibu bilang sama saya, "Mul, pacarmu banyak." Saya bilang, "Ibu tahu dari mana?" Ya kan? "Ya tahulah dari Tuhan," katanya. Jadi, waduh, ini kayaknya saya tahu, ibu tahu semua nih tentang saya, saudara. Saudara, pada waktu semuanya dilepaskan, ya, karena dengan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, saya bisa tiba-tiba lepas saja, saudara. Dari judi saya, dari minum-minuman saya, dari narkoba. Bayangkan, saudara, tiap hari saya pesta narkoba, dalam sekejap 2 hari saya bisa lepas, saudara. Karena apa? Karena Tuhan memerlukan saya, saudara. Amin, saudara. Tuhan yang sama memerlukan saudara. Untuk lawatan, untuk tuayan, saudara. Apapun kondisi saudara, model kayak saya gini, tetap Tuhan mau pakai, saudara. Yang tadi saya bilang bahasa Indonesia saya 5, saudara. Merah, saudara. Saya juga bingung bahasa Indonesia saya 5. Ya. Ternyata emang saya punya keminderan, ya. Saya nggak bisa ngomong, saudara, dan sebagainya. Tuhan memerlukan keledai yang lemah, yang bodoh ini menjadi alatnya, saudara. Amin, saudara. Sesuatu yang saya mengerti bahwa Tuhan memerlukan saya, istilahnya di Mahanaim ini, saudara. Kalau saya ceritakan begitu banyak, saudara. Saudara, sekali lagi, saudara, keledai ini penakut, saudara, sebetulnya. Saudara mungkin nggak percaya, sampai hari ini saya nggak pernah berkelahi loh, saudara. Serius, saudara. Saya nggak pernah pukul orang, saudara. Apalagi wanita, saudara, ya, tidak pernah, saudara. Tapi kenapa saya bisa masuk di kelompok yang mengerikan ini? Saya ini penakut, tapi ada tapinya, saudara. Tapi, saudara, ya. Mungkin kalau saya berkelahi sama Ibu Ruth, saya kalah, saudara. Serius. Mungkin saya di smackdown sama Ibu Ruth. Belum lagi dilempar, saudara, baskom, ya, ulegan dan sebagainya, saudara. Ya maaf ya Pak Ferry ya. Mengalami. Nah, kalau saya mengalami yang BAP gitu mengalami, tapi saya belum mengalami. Jangan sampai mengalami ya saya ditimpuk sama Ibu Ruth, saudara. Jadi percayalah ya, keledai yang bodoh ini kalau Tuhan sudah ada mengendari, menunggangi, pasti akan aman, lancar, nggak ada masalah, saudara. Amin. Ya, jadi itu, saudara, ya, poin yang kedua, ya, Tuhan memerlukan saudara dan saya. Amin. Tuhan memerlukan Mahanaim, Bahtera untuk lawatan, untuk keselamatan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa, saudara. Ada amin, saudara. Poin yang ketiga adalah, nah ini, saudara, blessing, saudara, ya. Pakaian dihampakan. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya, dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghampakan pakaian di jalan. Ada yang tahu, saudara, pakaian ini bicara apa, saudara? Ya, yang mengenai pakaian itu kan bukan Tuhan Yesusnya, saudara, keledainya, betul ya, saudara? Keledainya yang menyentuh pakaian-pakaian itu, saudara. Ada yang tahu pakaian itu bicara apa, saudara? Pakaian berbicara tentang profesi, saudara, tentang jabatan, tentang divine connection, saudara. Amin. Keledai ini terus berjalan
ya karena Tuhan mengendarai, saudara. Pakaian demi pakaian saya sentuh, saudara. Pada waktu ibu menyuruh saya pelayanan preman, saya sentuh pakaian preman, kelompok preman ini saya sentuh, saudara. Pada waktu ibu tugaskan saya pelayanan TNI, Polri, saya sentuh pakaian mereka, artinya saya masuk kelompok mereka, saudara. Pada waktu saya melayani Muktadin, saya melayani waria juga, saudara. Saya sentuh semuanya, saudara. Waria. Yang ajaib pada waktu saya sentuh pakaian TNI, saudara. Saudara, saya lagi menyelesaikan pembangunan gereja, saudara, di markas Brigade Kavaleri. Ya, markas ini yang urusan perangnya dengan tank baja, saudara. Dan kalau saudara tahu, belum lama ini saya ditawarkan tanah lagi, saudara, di Brigade Infanteri, saudara. Saya sudah cerita Pak Luki sama Ibu, artinya kita akan bangun pasukan yang baru, saudara. Amin, saudara. Saya dopa setiap hari Kamis, Tuhan kasih saya sentuh markas yang lain di Batalion Kavaleri 9 untuk ada dopas lagi di situ, saudara. Tuhan kasih lagi tentang, ayo Pak, ini ada gereja yang tidak diurus, bisakah Bapak urusin gereja ini di komplek Arhanud, saudara, arteri pertahanan udara. Artinya pada waktu Ibu khotbah tentang pancangkan patok kemahmu perluas, saudara. Tuhan perluas, saudara. Amin, saudara. STT ya yang lama sudah berjalan, sudah ada lagi yang akan nanti dimulai lagi, saudara. Tuhan percayakan masuk sekolah STT ke lapas ke rutan, saudara. Saya sentuh ya pakaian-pakaian napi, saudara, untuk dilayani, saudara. Dan kemarin acara 29 itu baru dilantik 2 minggu lalu, saya bilang, Pak, saya pinjam ormasnya dulu karena saya punya ormas lagi ada kendala, saya bilang. Saya ditarik oleh teman-teman yang punya ormas ini ada 5, saudara. Saya masuk ke mereka, saudara. Artinya itu kendaraan, ini pasukan yang akan nanti membawa lawatan, saudara. Amin. Jadi saya bisa masuk kemana-mana, saudara. Keledai ini bisa masuk. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan, saudara. Ada Tuhan yang menunggangi, yang mengendarai sehingga keledai ini bisa masuk kemana-mana. Saudara mau dipakai Tuhan, saudara. Amin. Ini waktunya sedang terbuka, saudara. Biar Tuhan mengendarai, istilahnya menunggangi saudara dan saya sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Amin, saudara. Saya bersyukur, saudara. Saya bisa kenal begitu banyak orang, macam-macam orang, saudara. Kalau nggak ada Tuhannya nggak mungkin bisa, saudara. Amin, saudara. Makanya firman jelas, di luar engkau kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja yang dari saya, saudara. Biar setiap kita, saudara dan saya, terus ada Tuhan yang membawa kita sampai kepada destiny yang ajaib, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mau membagikan firman Tuhan. Waktu saya berdoa dan bergumul sama Tuhan, Tuhan mau apa? Sebenarnya udah ada beberapa topik yang saya bakal ceritakan, tapi tiba-tiba seperti Tuhan berbicara beda. Tuhan malah lebih mengungkapkan tentang apa yang saya sedang alami. Dan beberapa minggu sebelum ini saya berbicara dengan ibu saya, dengan mama saya. Dan ada satu topik yang sedang kita alami yang memang kita sedang overcome, sedang bergumul. Topiknya adalah kesakitan yang menular. Tuhan sedang berperkara soal ini dengan hidup saya dan Tuhan memberikan satu contoh di Alkitab yaitu tentang Rahel dan Lea.
Nah, Rahel ini kita tahu adalah wanita yang dicintai dan diperjuangkan sedemikian rupa oleh Yakub. Cintanya ini nggak mengenal waktu, cintanya nggak mengenal seberapa dia sudah dibohongi oleh Laban. Dia orang yang dipilih oleh dipilih oleh Yakub. Namun di cerita ini Rahel menjadi cemburu kepada Lea karena tidak bisa mengandung. Dan dia ini kecemburuannya yang terlahir karena dibohongi dan dihianati oleh ayahnya Laban dan Lea juga. Karena memberikan Lea menjadi istri pertama Yakub. Dan ini kesakitan yang menurut saya kalau misalnya dia kan pertama kali ketemu Yakub ya. Memang sudah punya perasaan, tapi dibohongi oleh ayahnya, dibohongi oleh kakaknya sendiri. Sudah 7 tahun menanti-nanti Yakub tapi tidak diberikan. Mungkin ini perasaan yang seperti dihianati oleh orang yang kita cintai gitu. Nah di sisi lain ada Lea. Lea ini tidak dicintai, bukan pilihan Yakub sama sekali. Tetapi anehnya Tuhan ini melihat kesengsaraan Lea. Dan Tuhan memberikan Lea 4 anak laki-laki untuk Yakub. Namun kita lihat kejadiannya bahwa Lea menjadi cemburu kepada Rahel karena tidak mendapatkan hati Yakub. Lea merasa bahwa saya sudah melahirkan pewaris, sudah melahirkan anak bagi Yakub, tapi kenapa Yakub tidak mencintai saya gitu. Dan terjadilah kita melihat kalau misalnya ke depan di ayat-ayat ke depan ada kompetisi antara Rahel dan Lea ini melahirkan pewaris demi mendapat cinta Yakub. Dan kompetisi ini itu tidak ada pendamaiannya sama sekali sampai akhir hidup mereka. Jadi mereka selalu mempunyai rasa kesakitan ini. Dan awalnya padahal Lea ini tidak merasa tersakiti ya. Tetapi karena Rahel melakukan dengan caranya sendiri dengan memberikan Bilha budaknya kepada Yakub untuk memberikan anak. Akhirnya Lea juga merasa kok dia bisa melakukan itu, aku kenapa enggak gitu. Jadi terjadilah kompetisi ini. Selanjutnya nah kesakitannya ini ternyata bukan hanya ada di Rahel dan Lea saja. Tadi kan pendamaiannya tidak pernah terjadi sampai akhir hidup mereka. Dan ini kesakitan yang menular sampai keturunannya. Kalau kita lihat kejadian pertama adalah waktu anak-anak Yakub, Simeon dan Lewi mengenai Dina adiknya yang diperkosa. Nah kejadian sebelum di ayat 6 firman-Nya berkata Yakub ini tetap diam saat mendengar bahwa berita anaknya satu-satunya perempuan diperkosa. Remain silent atau tidak melakukan apapun. Kalau misalnya kita lihat kalau sebagai orang tua kita mendengar anak kita diperkosa pasti paling pertama adalah kita langsung marah kan ya atau langsung melakukan sesuatu. Tapi anehnya ini Yakub ini tidak melakukan apapun, dia malah diam. Dan mendengar berita ini di Kejadian 34 ayat 1 sampai 31 saya mengambil ayat yang ke-7. Nah, sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Mendengar hal itu malah anak-anaknya Yakub merasa sangat marah, sangat sakit hati. Kalau di terjemahan lain ini kata sangat marah ini malah meledak-ledak karena marah. Dan satu lagi adalah bukan hanya sakit hati tapi sangat berduka dan sangat marah. Ini hal yang tiba-tiba bisa dirasakan oleh kakak-kakaknya Dina. Dan saya rasa ini bukan hanya sekedar kesakitan yang tiba-tiba datang, tetapi ini kesakitan yang memang sudah dialami oleh anak-anak Yakub selama hidupnya. Karena mereka melihat dari dulu kehidupan orang tua mereka Rahel dan Lea selalu berkompetisi dan selalu menyakiti satu sama lain. Tidak pernah akur. Dan mereka mengalami hal ini dan saat terjadi kejadian di mana Dina diperkosa dan Yakub tidak memberikan perhatian atau tidak melakukan apapun, mereka langsung marah. Kalau di bahasa Inggrisnya ini sakit hati ini offended, tersinggung. Nah tersinggung ini bahasa Ibraninya astaf.
Di mana artinya seolah-olah terluka, rasa sakit emosional. Jadi yang diperkosa ini Dina, tapi yang rasa seolah-olah terluka ini kakaknya. Mereka sangat langsung punya kemarahan yang luar biasa, sampai kita melihat mereka ini memberi tipu muslihat kepada orang Hewi. Orang Hewi ini, Sikem ini yang memperkosa Dina, mereka sebenarnya pengen berdamai. Ayolah kita bikin pendamaian atau kita bikin perjanjian gitu. Tetapi anak-anak Yakub malah memberi tipu muslihat, ya udah boleh. Tapi ternyata saat mereka sudah melakukan perjanjian yang harus dilakukan, mereka malah membunuh setiap laki-laki orang Hewi. Dan mereka nggak berhenti di situ, mereka juga merampas dan menjara semua kekayaan, menjara anak-anak, menjara istri-istri, perempuan-perempuan orang Hewi. Dan ini memang kemarahan yang sangat tiba-tiba yang sampai mereka melakukan membunuh semua laki-laki di Hewi, orang Hewi. Kita melihat juga kejadian kedua di mana anak-anak Yakub berbuat jahat dan menjual Yusuf. Di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan marah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Kita melihat bahwa kesakitan ini pun sampai kepada saudaranya sendiri yang dilihat, oh Yakub ternyata dulu mencintai Rahel, sekarang lebih mencintai Yusuf, dan mereka benci dan tidak mau menyapa dengan ramah. Sekali lagi ada iri hati yang akhirnya kalau kita lihat setelah itu mereka punya berikhtiar untuk membunuh Yusuf. Tapi ujung-ujungnya mereka menjual Yusuf, akhirnya jadi budak. Tapi kita melihat bahwa kesakitan ini itu benar-benar turun dari keturunannya. Kita melihat bahwa dari mulanya Rahel yang sakit, tiba-tiba Lea itu bisa merasa kesakitan. Padahal kalau kita lihat 4 anak laki-laki dia masih menjadi istri Yakub dan masih diberikan kekayaan, masih diberikan fasilitas. Sebenarnya tidak ada hak dia untuk terlalu marah. Tetapi karena dia merasa tiba-tiba tertular oleh Rahel. Jadi ada kompetisi yang tidak pernah berhenti sampai anaknya turun ke 12 suku. Sampai akhirnya melakukan kejahatan yang sedemikian rupa. Nah dari firman ini tuh Tuhan mengajarkan saya sekali lagi. Seringkali itu kita gak menyadari bahwa kita bisa merasa sakit karena orang yang kita kasih itu disakiti. Kita merasa mungkin tidak kita nggak ngerti ya, kita nggak seperti verbal dikasih tahu abis dia apain gitu orang yang kita kasihi. Tapi kita seperti merasa atau kita tahu kesakitan mereka. Atau kita dengar cerita aja tapi kita tahu dan kita tiba-tiba punya perasaan sakit dan marah dan kesal dan ingin melakukan sesuatu. Dan memang ini kesakitannya tidak kita bisa lihat dengan jelas, tetapi jika tiba-tiba akan ada trigger, seperti saat anak-anak Yakub, mereka sebenarnya tidak kenapa-kenapa, tapi mereka melihat bahwa Yusuf ini dikasihi banget, dijubahi, dicintai, dan akhirnya mereka tertrigger. Seperti langsung, kenapa ayahku ini gak pernah dari dulu sampai sekarang memberikan cinta yang adil. Ketrigger dan akhirnya mereka ini melakukan hal yang tidak semena-mena, mau membunuh adiknya sendiri. Tapi akhirnya juga dijual. Dan kesakitan ini terkadang kita melihatnya terkadang bukan melakukan hal-hal yang parah atau hal-hal yang jahat. Tapi juga kesakitan ini bisa membuat kita menjadi diam. Membuat kita menjadi mundur, menyembunyikan diri dan memilih untuk diam dalam banyak hal. Karena kita nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang kita tahu menyakiti orang yang kita kasihi dan
kita berkabung dalam kesakitan itu padahal bukan kita yang tersakiti, orang lain, orang yang kita kasihi. Dan kita tidak mau berdamai dengan hal yang ini yang menyakiti kita. Dan ini bisa membuat kita stuck, bisa membuat diri kita tidak sadar, dan walaupun Tuhan memang akan memberkati, Tuhan akan memberikan kelimpahan, Tuhan akan memberikan kita apa yang kita inginkan, tetapi ada kalau bisa dibilang celah yang harusnya itu tidak ada dalam hidup kita tetapi ada. Dan itu membuat seperti bayang-bayang dalam hidup kita yang kalau kita nggak sadar itu akan menurun, akan menular ke orang yang kita kenal atau orang yang kita kasihi. Dan jika ini tidak diberesi juga akan menular ke generasi atau keturunan yang lain. Kalau bahasa sekarang mungkin dibilangnya generational trauma ya. Jadi apa yang orang tua kita rasakan atau orang di atas kita rasakan, mungkin trauma atau kesakitan atau apapun, itu bisa ternyata tertransfer ke generasi selanjutnya, ke anaknya. Karena memang tidak diberesi, tidak melakukan pendamaian. Tetapi ada satu pribadi, ada satu tokoh dari anak-anak Yakub ini yang bernama Yusuf. Nah Yusuf ini hidupnya berubah sedemikian rupa ya. Dari anak yang sangat dikasihi, dari anak yang sangat dicintai oleh Yakub, tiba-tiba dia mengalami proses yang sangat luar biasa di mana dia dijual sebagai budak dan dia dipenjara dengan tidak adil karena dihampiri istri Potifar. Tapi ajaibnya adalah Yusuf ini memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk mengampuni dan tidak tertular dengan kesakitan yang sepertinya membayang-bayangkan keluarganya. Saya sempat mikir, kenapa seorang Yusuf ini sangat bisa dengan hatinya mengampuni, padahal kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya ini memang tidak adil. Dan kalau misalnya untuk balas dendam pun itu menurut saya hal yang masih wajar. Karena memang ini gak aneh, maksudnya tiba-tiba dijual, di penjara, dia harus mengalami bertahun-tahun pisah dari keluarganya, bertahun-tahun dia seperti direndahkan. Nah, tetapi di firman Tuhan dibilang, kita melihat di Kejadian 45 ayat 5 sampai 8, saat terjadi kelaparan dan saat anak-anak Yakub pergi ke Mesir, mereka menemui Yusuf. Di sini Yusuf berkata, sekarang jangan sedih atau marah pada dirimu sendiri, karena kamu menjualku ke sini. Karena Tuhan mengutus aku mendahului kamu untuk menyelamatkan hidup dan memelihara keluarga kita. Allah mengutus aku ke Mesir mendahului kamu untuk menjaga sisa bagi kamu di bumi. Dan untuk menjaga kamu tetap hidup dengan pelarian yang besar. Jadi sekarang bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Ini adalah perkataan yang keluar dari Yusuf. Yang kalau dilihat awalnya dibilang janganlah sedih atau marah. Ini adalah kedua kata yang awalnya anak-anak Yakub alami, di mana dia sangat sedih dan sangat marah. Nah 22 tahun kemudian saat terjadi lagi seperti ini, Yusuf berkata, udah kamu jangan lagi sedih dan marah. Dia memutuskan, udah aku gak mau lagi merasakan kesakitan ini yang turun-temurun membayang-bayangin keluarga kita. Aku mau ini putus. Dan saat saya merenungkan kenapa, ada dua hal. Yusuf ini melihat melampaui dari rasa sakit emosionalnya dan egonya untuk melihat gambar besar atau God's divine design dalam hidupnya atau rancangan ilahi Tuhan. Mungkin kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita kan sebagai orang yang baca firman, kita udah tahu akhirnya gimana. Tapi Yusuf yang mengalami ini dia gak tahu gambar besarnya, dia cuma bisa ngelihat ini prosesnya sangat luar biasa dan sakit ya Tuhan. Tetapi setelah dia sudah mengalami proses ini bertahun-tahun, dia akhirnya mulai melihat gambar besar dari rancangan ilahi Tuhan. Dia mulai menggeser cara dia memandang, bukan cara memandang manusia biasa, tapi cara memandang Tuhan. Bahwa apa yang manusia lakukan untuk kejahatan, Tuhan bisa ubahkan untuk kebaikan. Bahwa apa yang mungkin proses-proses yang menurut kita susah, ternyata Tuhan bisa
ubah itu jadi kebaikan. Tuhan itu sudah merancangkan apapun yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Kedua adalah iman Yusuf pada janji dan tujuan Tuhan dalam hidupnya yang menjadi kunci untuk menunjukkan pengampunan pada saudara-saudaranya. Menurut saya kalau tanpa iman pada janji dan tujuan Tuhan dalam hidup Yusuf, Yusuf pun akan terbutakan oleh kesakitannya. Tetapi karena Yusuf memiliki penglihatan dari awal, Tuhan sudah beri mimpi dan dia berpegang benar-benar beriman kepada destininya, kepada janji dan tujuan Tuhan. Makanya dia ini bisa memiliki hati yang mengampuni. Dia memiliki hati yang Tuhan memang inginkan dia. Dan saya melihat bahwa terkadang kalau dalam proses apapun yang kita alami, kalau iman kita sudah tidak ada, kalau iman kita tidak bisa melihat masa depan atau destiny ke depan kita, memang hal untuk mengampuni, hal untuk mengejar Tuhan lebih lagi itu susah. Tapi sekali lagi kita belajar dari Yusuf, bahwa dia tetap terus berpegang pada imannya akan Tuhan. Walaupun tak bertahun-tahun dia melewati proses yang susah, proses yang tidak enak, proses yang mungkin untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kita sendiri yang mengalaminya sudah terpanting-panting, udah aduh Tuhan aku gak ngerti lagi, udah gak mau, udah serahkan lagi sama Tuhan. Udah gak, bahkan mempertanyakan Tuhan kenapa ini terjadi, kok engkau gak adil, kok engkau gak melakukan apa yang kau katakan akan menolong. Tetapi Yusuf ini malah mempunyai iman dan pemandangan yang cara pandang yang berbeda. Dan untuk menutup semuanya, poin-poinnya adalah sekali lagi kita harus mewaspadai kesakitan yang menular. Mau dari teman kita atau pemimpin kita, orang tua kita. Karena kesakitan ini memang tidak kita bisa lihat dengan jelas atau tapi kita bisa rasakan. Dan mungkin efeknya nggak terlalu besar, tapi ada celah yang dapat membuat kita menjadi mundur, menjadi diam, menjadi tidak mengejar apa yang Tuhan mau. Mungkin memang tidak terlihat dengan cepat, tapi kalau lama-kelamaan kita biarkan itu juga akan menurun, itu juga akan mengena kepada orang-orang sekitar kita atau orang yang kita cintai lagi kalau kita tidak bereskan. Kita harus waspadai dan juga saat kita mengerti, saat kita menangkap, biasanya Roh Kudus selalu mengajarkan, biasanya Roh Kudus selalu memberitahu kita. Terkadang kita sadar, tapi kita tidak mau berurusan dengan hal itu, kita biarkan saja. Tapi saat kita tahu itu, kita harus lidiki akarnya dan berurusan dengan Tuhan. Dan orang yang mungkin menyakiti kita. Dan di sini Yusuf pun harus berurusan. Sebelum dia benar-benar mengampuni, ada tes-tes atau ada momen-momen di mana dia masih berurusan dengan kakak-kakaknya, dengan anak-anak Yakub ini. Dia melihat apakah benar, apakah aku harus mengampuni Tuhan, sebenarnya engkau mau apa? Dan dia benar-benar berurusan. Dan selanjutnya dia akhirnya menggeser cara dia melihat. Dia tidak mau melihat dengan cara kecurangan, dengan cara balas dendam, dengan cara hianatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Tetapi dia melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu itu rencana Tuhan. Ada gambar besar Tuhan, ada rancangan ilahi Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidupku. Karena kalau tanpa ini tidak terjadi, mungkin Yusuf tidak akan menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Dan yang ketiga adalah untuk tetap beriman dan tetap percaya bahwa God's divine design, rancangan ilahi Tuhan itu buat hidup kita akan nyata. Seringkali kita sudah tidak punya tenaga lagi, sudah tidak punya kepercayaan lagi bahwa apa yang pemimpin kita katakan atau nubuatan yang kita terima itu bakal terjadi atau enggak sih. Tapi sekali lagi saat proses itu datang, saat apapun itu terjadi atau menimpa kita lihat dari kehidupan dari kehidupan Yusuf. Bertahun-tahun dia mengalami hal ini, tetapi dia masih punya iman. Masih punya percaya bahwa Tuhan tahu bahwa rancangan ilahi Tuhan itu enggak akan sia-sia. Bahwa rancangan ilahi Tuhan itu akan nyata dan jadi. Dan terakhir adalah untuk memilih untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan. Yusuf memilih untuk mengampuni seluruh keluarganya, memilih untuk memperbaiki hubungannya dengan kakak-kakaknya, dengan Yakub, sampai dia pun benar-benar memberikan setiap kekayaan apapun yang keluarganya butuhkan, dia berikan
Bahkan satu tanah aja pun dia berikan, Goshen, untuk keluarganya. Dia memperbaiki hubungannya dan dia berkata, it is finished, dan apapun itu bayang-bayang setiap kesakitan dalam keluargaku itu sudah selesai. Dia memilih untuk melihat cara Tuhan, dia memilih untuk percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, rancangkan itu baik. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sekali lagi membukakan hal ini. Karena ini adalah hal yang memang saya sedang gumuli dan saya percaya bahwa Tuhan akan mampu membuat saya overcome hal ini. Dan sekali lagi di tahun ini, di bulan ini, mungkin seperti tadi yang Ibu Ruth juga katakan bahwa ada roh kesakitan seperti gelombang. Dan ini juga ada seperti roh kesakitan yang menular, kita harus waspada, kita harus lihat. Mungkin kita nggak nyadar atau mungkin kita sudah menyadarinya dan kita nggak tahu harus bagaimana. Sekali lagi ayo kita lihat dari kehidupan Yusuf, lihat bagaimana cara dia berespon dan cara dia melakukan apa yang dialami. Dan untuk semuanya saya mau mengajak kita berdoa sekali lagi untuk berurusan dengan kesakitan yang menular ini. Mungkin kita nggak sadar atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa seperti Tuhan ada yang mengganggu atau hal yang membuat aku tidak bisa mengikuti destinimu, tidak bisa melihat apa yang kau inginkan. Kau mungkin merasa tersakiti oleh pemimpinmu, kepada orang sekitarmu, kepada teman-temanmu. Dan kau tidak tahu harus gimana lagi. Tapi hari ini biar Roh Kudus beracara dan berurusan dengan setiap kita. Tuhan, sekali lagi kami datang Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang kami alami, Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu di balik semuanya Tuhan yang terdalam. Dan hari ini sekali lagi Tuhan kami minta Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan setiap kami. Biar tidak ada dari setiap kami Tuhan yang tertular oleh roh kesakitan ini lagi. Kami mau berkata bahwa it is finished Tuhan, semuanya selesai. Tidak ada lagi bayang-bayang kesakitan dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami ingin memilih untuk melihat cara-Mu memandang. Kami ingin melihat Tuhan untuk beriman dan percaya bahwa apapun rencana-Mu Tuhan, itu akan jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biar Engkau terus beracara, biar Engkau terus berurusan dengan setiap hati kami Tuhan. Sampai pemulihan yang luar biasa atas hidup kami dan keluarga kami, atas semua saudara-saudara kami terjadi. Terima kasih Bapa Tuhan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita nanti pulang kerja masing-masing. Saudara, saya mau memberi pengumuman. Kita libur itu setelah hari Sabtu. Ya, kita libur setelah hari Sabtu. Saudara, tetapi tanggal 6-nya hari Sabtu, karena kita akan libur seminggu, kita harus buat banyak. Salah satunya menutup segala sesuatu. Menahan bencana, menahan kegelapan. Karena itu saudara, kita akan doa 24 jam. Saudara, hari Sabtu dimulai jam berapa? Jam 5 pagi. Jadi saudara nanti akan diberitahukan, saya sudah post semuanya jadwalnya. Saudara, jam 5 pagi kita akan berdoa saudara yang bersama-sama di sini sampai jam 7 malam. Tetapi saudara, setelah itu kita akan Zoom masing-masing kelompok dan kita akan kawal sampai saudara lebaran, mudik dan semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi selain itu ada sangat banyak kejadian di bulan April. Saudara, salah satunya adalah gerhana. Dan gerhana itu mulai terjadi sebenarnya tanggal 7. Tetapi kelihatannya nanti di Amerika itu mulai tanggal 8. Tetapi di atas gerhana itu mulai tanggal 7. Karena itulah kenapa kita buat tanggal 6 saudara. Saudara, ada banyak yang sebenarnya iblis rencanakan. Tetapi kita akan menahannya.
Saudara, karena ini benar-benar menentukan, saya berharap setiap saudara ambil minimal 4 jam. Jadi selain panggilan saudara, saudara tambah 2 jam. Ya, tambah 2 jam. Anggaplah 2 jam Senin, 2 jam Sabtu, saudara ya. Ya, saudara ambil saudara, jadi minimal 4 jam. Kalau pemimpin minimal 6 jam. Ya, saudara sekali lagi buat pemimpin minimal 6 jam. Buat semua saudara minimal 4 jam. Dan kita akan sama-sama, kalau saudara tanya ibu berapa? 14 jam, saya akan ada di sini. Saya tidak akan turun dari tempat ini dari jam 5 sampai saudara ya. Sampai saudara jam 7 malam saya akan ada di tempat ini. Sekali lagi ini jadwalnya saudara ya. Saudara jam 5 sampai jam 7 tentara kita rubah karena supaya adil. Biasanya selalu pilar sama mempelai. Saudara jam 7 sampai jam 9 supranatural, jam 9 sampai jam 11 raja, 11 sampai 13 imam, saudara 13 sampai 15 mempelai, 15 sampai 17 penuai, dan pilar terakhir 17 sampai 19. Saudara, mau ke Karo, jadi setelah tentara. Minta setelah tentara. Oke, tolong Ibu Nike dirubah langsung. Berarti semua mesti dirubah. Setelah tentara langsung mempelai dulu. Ya, setelah tentara. Oke, dan ini semuanya jadwal yang Zoom di rumah masing-masing per jam. Saudara pemimpinnya tolong perhatikan. Ya, nanti saya akan rubah semuanya. Tetapi sekali lagi, semua pemimpin minimal wajib 6 jam. Saudara dan anak buah 4 jam. Ya, semua jemaat 4 jam. Saudara, dan kita akan ke bawah pemimpin semuanya karena ini masalah sangat banyak hal yang harus kita tahan. Jadi kita tidak akan teruskan di sini supaya yang lain bisa kerja. Saudara, tetapi semua pemimpin yang bisa, MOG, beberapa penari bawa alat kita akan ke bawah. Kalau saudara tanya kenapa? Saudara tanggal 2 April, saudara itu ada sebuah komet yang namanya Devil Comet, saudara. Dan Devil Comet itu tanggal 2 mulai memasuki saudara wilayah, saudara perbintangan kita. Belum kelihatan, belum. Tapi itu mulai memasuki dan saya tidak mau masuk. Saudara, dan kemudian nanti mendekati buminya, saudara pada waktu tanggal 8 April. Saudara, dan kemudian yang menyebalkan, saudara mendekati bumi, saudara itu 2 Juni. Itu mendekati, bukan mendekati bumi ya. Saudara mulai kelihatan, itu 7 saudara April. Kemudian mendekati bumi, saudara itu tanggal 2. Tetapi saudara puncaknya paling dekat di bumi, itu nanti tanggal 7 Juni. Saya nggak mau saudara terjadi bencana. Kalau saudara bilang, Bu, komet ini apa? Saudara, dia mempengaruhi cuaca ekstrim. Dia mempengaruhi saudara gempa bumi. Dia mempengaruhi banjir. Saudara, dia bisa menyebabkan kekeringan. Dia nggak nabrak, dia cuma lewat. Tapi saya nggak mau. Saudara, biarkan dia tidak lewat di antara kita. Amin. Karena itu saya minta semua kita akan berdoa. Karena ini sesuatu yang sangat serius. Tuhan, kami datang mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami menyaksikan apa yang Kau janjikan dari waktu ke waktu Tuhan. Bahwa kuasa kebangkitan-Mu bekerja sangat dahsyat. Kami percaya Tuhan apa yang Kau janjikan untuk lawatan. Kami akan saksikan dengan mata kami. Tanggal 17 Mei dari Bekasi akan kami lihat Tuhan kuasa kebangkitan yang meradiasi sampai ke seluruh Indonesia. Sekali lagi Tuhan, kami perlu kuasa kebangkitan-Mu menyambar kami. Kami perlu cinta-Mu yang melampaui segala pikiran kami, menjamah kami. Ada begitu banyak kebekuan, ada begitu banyak kesepian,
Ada begitu banyak hal yang mendistraksi kami Tuhan. Pagi hari ini kami berseru kepadamu. Tuhan tolongi hati kami yang datar. Tuhan tolongi semangat kami yang terhentikan. Pagi hari ini kuasa kebangkitan-Mu, cinta-Mu menjamah setiap hati kami lagi Tuhan. Kami berlari kepadamu, tolongi kami Tuhan, tolongi setiap kami. Syakata karapa kayata syakadarama. Tuhan jangan berhenti dengan kami. Mari Tuhan lakukan sesuatu. Jangan biarkan hati kami menjadi datar. Jangan biarkan gelora kami padam Tuhan. Tolongi kami berseru kepadamu. Biar kami terus ada di pusat hatimu, di pusat rencanamu. Engkau boleh lakukan apapun Tuhan. Jangan biarkan hati kami datar. Jangan biarkan hati kami beku. Kami mau Tuhan, mari tariklah kami. Seperti Kidung Agung berkata, tariklah kami. Kecuplah kami dengan kecupan-kecupan ilahi-Mu Tuhan. Kecupan cinta-Mu. Sehingga kami berkata, sungguh manis, sungguh indah anggur yang Kau berikan. Dan kami bisa memberikan anggur yang manis kepadamu Tuhan. Tarik, seret, kami selalu ada di belakang-Mu, bersama-Mu, berlari bersama kepada panggilan yang Kau tetapkan buat setiap kami. Semua yang ingin memindahkan kekayaan orang fasik, mari kita berbahasa roh dengan sangat kuat. Ya Rama Sekenerema, oh Rama Sekenerema. Saya minta menghadap berbagai arah, tunjuk, dan berkatakan. Karena seperti ada tertulis, orang fasik menimbun hartanya, dan sungguh itu akan diberikan kepada orang benar. Dan hari ini kami melihat, sungguh kami membutuhkan Tuhan yang membutuhkan untuk lawatan. Hari ini kami perintahkan kepada 9 naga. Kami perintahkan kepada konglomerat. Ada sebuah jamaah roh pertobatan. Sehingga Kau menyerahkan setiap harta dan kekayaan untuk kegerakan dan kepentingan Tuhan. Sekenaman firman-Mu yang Kau katakan dalam Yesaya 60 bahwa kami akan membawa semua kekayaan bangsa-bangsa masuk di dalam kegenapan lawatan Tuhan yang terbesar. Sekete sokoto-koto horapata kalabarabasya kata-karatase. Waktunya lawatan Tuhan dinyatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa masuk untuk lawatan Tuhan yang terbesar terjadi dan digenapi. Siapa yang selalu pengen lari, taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, kami butuh Tuhan. Engkau turunkan cinta Syakaraba Seke. Kami jatuh cinta kembali kepadamu. Kami tidak mau lari dari Ya Rama Seke. Kami tidak mau lari dari target. Ya Kami tidak mau lari dari Tuhan. apa yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus. Sampai hati kami memenuhi. Di dalam nama dan Yesus. percaya akan lawatan. Kami mimpi-mimpi tentang lawatan Tuhan, tentang apa yang Kau rindukan. Buat hati kami menyatu dengan hati-Mu. Apapun Tuhan, kami kerjakan karena cinta-Mu. Yes, sampai kami sungguh melihat semua pertobatan dari gembong-gembong narkoba. Kami melihat pertobatan dari semua gembong-gembong judi. Dan mereka menyerahkan hartanya hanya untuk lawatan Tuhan. Bongkar semua ketakutan kami. Bongkar semua Tuhan, semua kebimbangan kami, semua Tuhan yang tidak percaya, yang iman yang tidak ada Tuhan. Kami katakan cabut semuanya. Hari ini kami tetapkan, kami akan stay, kami akan lari bersama-Mu. Kami
Inilah masanya untuk pembawa lawatan, penyembah-penyembah. Semua yang kau nyatakan itu dibangkitkan. Pasukan generasi Yoel yang sangat banyak melaksana firman Tuhan yang sangat kuat dibangkitkan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia.